Baik, acara selanjutnya, Mas Wahyu kita diskusi dulu atau langsung di-handle Mas Wahyu? Monggo diskusi dulu dengan Pak Bakri terkait dengan judul mungkin, monggo. Sementara saya serahkan Mas Wahyu dulu ya, nanti mungkin akhir-akhir lalu dengan saya ya. Oke, siap. Baik, oke. Bapak Ibu, selanjutnya akan disampaikan terkait bab 1 dan bab 3 oleh Mas Wahyu. Nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan setelah Mas Wahyu memberikan pengarahannya. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih Pak Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak. Mohon maaf menunggu sekitar 5 menit ya. 5 menit lebih 55 menit. Di waktu yang singkat ini mari kita efektifkan Ibu Bapak. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, Ibu Bapak silakan bisa secara langsung nanti melambaikan tangannya dengan emoticon yang ada di sini. Silakan. Apa kesulitan Ibu Bapak yang dialami selama sekitar 3 minggu ini? Mari kita diskusikan hari ini, Bu Bapak. Jadi sebelum kami menjelaskan lebih detail terkait dengan sistematika PTK, silakan Ibu Bapak diskusi terlebih dahulu apa kira-kira kesulitannya. Mungkin ada dulu Ibu Bapak, monggo. Pak Bakri nanti saya bisa share screen nggih? Bisa nggih. Silakan Ibu Bapak, ada yang bertanya? Tadi sudah ada pertanyaan apa perbedaan antara PTK dan KTI? Tadi sudah kita jawab Ibu Bapak nggih, bahwa KTI itu merupakan karya tulis ilmiah. Jadi apapun karya tulis itu kalau kita tulis secara ilmiah itu dinamakan KTI. Ada makalah, ada artikel, ada penelitian, laporan penelitian itu termasuk KTI. Juga di dalam artikel itu ada perbedaan lagi, ada artikel ilmiah, ada artikel populer. Artikel populer itu biasa yang kita temui di koran atau di majalah-majalah yang sering kita baca. Itu adalah juga termasuk karya tulis ilmiah juga. Kemudian di dalam pelatihan ini, Bu Bapak, bahwa KTI yang difokuskan yaitu penelitian tindakan kelas berdasarkan hasil inovasi pembelajaran yang dihasilkan Ibu Bapak. Di sini juga sudah ada yang menghasilkan karya inovasi yang luar biasa kemarin. Ada yang membuat sebuah media pembelajaran, bahkan ada yang membuat metode pembelajaran. Wah, ini luar biasa. Saya yakin Ibu Bapak sebenarnya sudah melaksanakan di dalam pembelajaran di kelas masing-masing, cuma terkadang kelemahan kita adalah untuk menuliskannya. Nah, saat inilah mari kita kesempatan ini kita gunakan untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah dan menghasilkan hasil inovasi pembelajarannya. Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya izin share screen ya. Apakah sudah tampak Pak Bakri? Sudah Mas PPT Wahyu? saya? Udah keren. Oke. Bahwa ini nanti bisa diubah panitia, monggo panitia kalau ada kendala ujian sekolah nanti kita diskusikan lagi Bu Bapak. Tapi pada intinya bahwa
di bulan April Mei ini itu harapannya panjenengan sudah menciptakan satu karya inovasi pembelajaran setiap peserta. Ini kelompokan, mboten nggih. Jadi ini inovasi pembelajarannya individu panjenengan. Kemudian yang kedua, dari hasil Inobel itu panjenengan sudah menyusun KTI berupa PTK. Jadi berupa penelitian tindakan kelas. Itu yang kita fokuskan dalam pelatihan ini, Ibu Bapak. Kemudian nanti di IN 2, nanti disepakati jadwalnya kapan, itu panjenengan melakukan display atau pameran karya Inobel panjenengan. Yang kedua, presentasi dan konfirmasi, Ibu Bapak. Ya. Maksimal 10 menit, yang nantinya di akhir sesi ada peserta baik pelatihannya. KTI yang dimaksud adalah file KTI-nya, harapannya nanti akan kami sediakan laman, tautan, Ibu Bapak silakan dikumpulkan maksimal 9 Mei atau H-3 lah terkait pelatihannya. Kemudian print out-nya sudah dijilid, dikumpulkan pada saat IN 2 kepada panitia. Cukup rangkap satu saja, Ibu Bapak. Kemudian pada saat display nanti seperti ini. Singkat ceritanya seperti ini, Ibu Bapak. Penataan display, penilaian dan presentasi karya. Ini adalah contoh-contoh display pada saat inovasi pembelajaran di tingkat nasional, Ibu Bapak. Ya. Ini contoh saja displaynya. Pastinya Ibu Bapak displaynya lebih bagus daripada ini. Mungkin Pak Bakri nanti bisa memberikan lebih jauh lagi terkait dengan displaynya. Oke, kita mulai sekarang ke penyusunan PTK-nya, Ibu Bapak. Kemarin kita sudah pelajari sistematikanya, bahwa ada bagian awal, salah satunya yang pertama yaitu cover. Ini sudah kami siapkan template-nya, Ibu Bapak tinggal mengisinya. Tidak perlu ini nggih, spasi tunggal dan sebagainya karena jenengan tinggal mengisinya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini di cover. Kemudian halaman cover. Memuat judul dan sebagainya. Saya kira ini tidak ada masalah. Nah, sekarang yang penting juga adalah untuk membuat judul, Ibu Bapak. Membuat judul itu judulnya juga harus judul PTK dan yang menarik ya. Dan yang menarik, kalau Ibu Bapak menghasilkan inovasi pembelajaran yang belum ada, silakan di branding. Dinamakan apa? Misalnya media dasi KPK. Media presentasi KPK-nya apa misalnya. Pakai akronim boleh, tidak akronim juga boleh. Di sini ada contoh judul peningkatan hasil belajar daring serta didik dan seterusnya. Menurut Ibu Bapak, kira-kira apakah judul ini sudah baik atau perlu kita ubah? Monggo, mungkin ada yang mau usul. Bu Dwi Oktaviani, monggo bisa dibuka suaranya. Bu Dwi, halo. Mohon maaf Pak, itu PowerPoint-nya tidak berjalan, jadi kita nggak Tidak bisa berjalan. melihat. Nggih, jadi nggak bisa lihat judulnya apa. Oh, gitu nggih. Nggih. Yang lainnya bagaimana Ibu Bapak? Sudah bisa melihat? Iya Pak, enggak jalan. Punya saya hanya cover depan saja menyusun karya tulis itu. Oh, oke. Belum di slideshow, Mas Wahyu. Belum di slideshow kayaknya. Ini sudah Ya, saya ini. slideshow atau sudah nggih? Sudah.
Nggih, sampun. Wah, alhamdulillah. Ini yang tadi Bu Bapak nggih, gambaran pelatihannya, kemudian KTI yang dikumpulkan, displaynya. Bagian awal saya kira tidak perlu kita diskusikan. Nah, ini yang agak penting adalah terkait dengan judul. Pak Bakri nanti yang membahas nggih. Saya lewati aja ya. Boleh nanti. Oke. Silakan nanti Ibu Bapak, ini ada tampilan seperti ini, jenengan diskusikan dulu di rumah masing-masing. Nanti akan dibahas oleh Pak Bakri bagaimana judul yang baik. Oke, saya lewati. Kemudian mungkin Ibu Bapak ketika menyusun di template yang kami siapkan itu ada kebingungan untuk mengisi abstrak. Jadi abstrak itu kita susun ketika KTI kita sudah selesai, Bu Bapak. PTK kita sudah selesai, baru kita susun abstrak. Nah, kemudian setelah kita menyusun di awal, itu ada kata pengantar. Kata pengantar itu intinya ada kalimat pembuka, pembahasan secara umum, kemudian ada ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, mungkin kepada pengawasnya, kepala sekolahnya, kepada teman-teman yang telah membantu, siswanya, keluarga, itu boleh. Kemudian diakhiri dengan kalimat saran dan kritik terkait dengan penyusunan karya tulisnya. Nah, ini tadi yang dimaksud abstrak. Silakan nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, monggo Ibu Bapak. Kita mulai langsung saja ke bagian isi, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini menggambarkan perbandingan antara kondisi ideal dan permasalahan yang terjadi. Permasalahannya harus berdasarkan data dan fakta, Ibu Bapak. Jangan sampai itu hanya pendapat kita saja, harus dikuatkan. Mengapa kok masalahnya siswa itu tidak berminat pada pembelajaran matematika di SD? Itu kita di dalam karya tulis ilmiah tidak boleh langsung mengatakan seperti itu. Dari mana data itu panjenengan bisa mengatakan itu? Sumbernya dari mana? Oh, dari pengamatan. Jadi ya ditulis saja berdasarkan hasil pengamatan didapatkan bahwa minat belajar siswa terhadap matematika itu rendah. Dilihat dari mana Ibu Bapak mengatakan itu? Oh, indikatornya kalau diajar anak-anak itu rame misalnya. Yang kedua nilainya di bawah KKM, itu indikator. Kemudian bagaimana solusinya? Oh, solusinya dengan media ABC misalnya. Kenapa kok penting media ABC ini? Karena dapat mengatasi masalah minat belajar. Katanya siapa? Oh, ini penelitian menurut ini. Teorinya menurut ini. Begitu Ibu Bapak. Jadi kita bicaranya tidak hanya pendapat kita, tapi ada rujukan dan data yang jelas. Itu di latar belakang. Dan ciri PTK itu Ibu Bapak boleh di paragraf awal sudah menjelaskan tentang masalahnya. Jangan sampai judul dan masalah itu tidak sama. Jadi Ibu Bapak silakan merenungkan permasalahan apa yang terjadi di kelas panjenengan. Kemudian, oh, masalah ini bisa diselesaikan dengan media saya ini. Itu adalah solusinya. Dan kita tidak bisa menulis PTK hanya menggunakan media saja. Harus ada
metode pembelajaran boleh, model pembelajaran boleh. Jadi media itu hanya alat bantunya. Tetapi pada dasarnya kita mengajar dengan model atau metode itu harus ada, Ibu Bapak. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus nyambung dengan judulnya. Jangan sampai judulnya hasil belajar, rumusan masalahnya ternyata minat. Ini sudah tidak sama, harus konsisten. Jadi rumusan masalah itu adalah inti permasalahan dalam penelitian dan solusi pemecahannya. Dalam bentuk pertanyaan, di dalam PTK, ciri rumusan masalah yang baik itu akan membahas tentang proses dan hasil. Prosesnya bagaimana, hasilnya apa. Contoh, rumusan masalah pertama, bagaimana penerapan titik-titik untuk meningkatkan titik-titik. Yang kedua, rumusan masalahnya, apakah penerapan dapat titik-titik. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan berdasarkan judul tadi, Ibu Bapak. Saya kira gampang ya, tinggal mengubah kalimat saja tadi dari pertanyaan menjadi pernyataan. Untuk mengetahui apa, untuk mengetahui apa. Yang keempat di dalam pendahuluan ada manfaat. Manfaat teoritis. Panjenengan tidak perlu menuliskan teori-teorinya tidak, tapi secara teoritis untuk apa penelitian kita. Contoh, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait dengan minat belajar, misalnya begitu. Boleh. Kemudian yang kedua, hasil secara praktis bagi siswa untuk apa? Oh, untuk mengetahui peningkatan minat. Nah, bagi guru untuk apa? Bagi kepala sekolah untuk apa? Bagi pengawas sekolah untuk apa? Bagi peneliti lanjutan untuk apa? Yang berikutnya, Ibu Bapak, kalau tadi pendahuluan, yang di bab 2 itu kajian pustaka. Berisi terkait dengan landasan teori. Landasan teori itu adalah pendapat para ahli sebagai dasar penelitian kita. Ini kita contohkan, Ibu Bapak, misalnya kita akan meneliti terkait dengan pembelajaran kooperatif. Ibu Bapak kalau meneliti terkait dengan model pembelajaran kooperatif, lebih pas berpijak pada teorinya Kagan and Kagan atau Robert Slavin. Kemudian misalnya Ibu Bapak mengkaji terkait dengan motivasi, itu bisa berpijak pada teorinya Maslow. Kemudian di dalam kajian pustaka atau kajian teori itu berisi terkait dengan mereview penelitian yang sejenis, minimal temanya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Hasil penelitiannya harus sudah dipublikasikan. Ini sangat gampang sekali Ibu Bapak mencari sebuah artikel nantinya. Kemudian kajian pustakanya itu mengkaji perbedaan atau mendukung penelitian kita. Jangan sampai kajian pustakanya itu panjenengan mencari artikel yang justru melemahkan penelitian kita. Jangan. Kalau misalnya ada artikel yang membahas tentang kelemahan cooperative learning ini adalah harus menggunakan media misalnya. Nah, kita menggunakan media, kita rujuk artikel tersebut. Jadi sangat pas. Ini contohnya saja Ibu Bapak. Bagaimana cara mencari rujukan yang mudah? Sudah kami share, Ibu Bapak tinggal mengunjungi Google Cendekia. Nanti kita praktekkan Ibu Bapak nih kalau ada waktu. Tinggal Ibu Bapak mencari apa yang menjadi kajian penelitiannya.
unduh artikelnya sudah bisa. Cuma di sini syaratnya adalah kita mencarinya harus dengan teliti, Bu Bapak. Tidak semua tulisan kita unduh, tapi harus yang artikel, bukan sebuah dokumen tesis atau skripsi. Lebih baik artikel yang sudah dijurnalkan. Contohnya nanti tinggal masuk Google, ketik Google Cendekia, nanti akan muncul seperti ini, diklik saja Google Cendekia. Apa bedanya dengan Google Scholar? Sama, Ibu Bapak. Ini memfasilitasi kita yang berbahasa Indonesia. Kita klik Google Cendekia, nanti akan muncul seperti ini. Ibu Bapak tinggal mengetikkan, pengen mencari materi tentang apa. Contoh, saya ingin mencari keterampilan guru menggunakan media IT. Ya, ini sudah keluar banyak. Kita cari yang seperti ini. Di sini ada PDF, kemudian ada misalnya judul jurnal UM Palangkaraya. Ini berarti sudah jurnal ini Bapak. Tinggal kita klik dan unduh. Kita baca. Saya kasih trik Ibu Bapak terkait dengan artikel ini. Kita tidak perlu membaca semuanya. Sebentar, ini ada kereta yang lewat nih Bapak. Oke. Kita cukup membaca hasil penelitiannya di abstrak, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk kita rujuk dalam penelitian kita. Dan tipsnya kita bisa mencuri ide Ibu Bapak. Dari artikel yang sudah ditulis, itu biasanya artikel tersebut juga mengutip pendapat ahli lain. Nah, itu yang kita curi. Ini curi tanda petik ya. Setelah kita tahu pendapat orang lain, kita cari artikelnya. Sehingga kita punya rujukan mencarinya cepat. Ini salah satu triknya Ibu Bapak. Oke. Kajian pustaka itu bisa memuat hendaknya variabel yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan bisa ditambah kerangka berpikir kita. Bagaimana kerangka berpikir dalam penelitian ini? Oke. Yang terakhir yang kita bahas adalah di bab 3 metode penelitian. Itu bahasanya yang pertama adalah settingnya, di mana tempatnya, waktunya kapan, subjeknya siapa saja. Ini kita tulis di bab 3. Yang kedua, desain dan prosedur penelitiannya bagaimana. Contoh, landasan teori tentang desain penelitian PTK ini bisa Ibu Bapak mengadopsi desainnya Kurt Lewin. Nah, ini yang melahirkan PTK pertama. Atau desainnya Chemis and Taggart. Atau yang banyak kita adopsi desainnya Ari Kunto. Ini silakan. Biasanya ada gambar desain PTK-nya Ibu Bapak. Kemudian prosedur penelitiannya bagaimana? Prosedur penelitian itu maksudnya menjelaskan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan pengamatan dalam PTK kita. Ini contoh datanya terkait dengan proses, sumber datanya itu guru dan siswa, teknik pengumpulannya observasi, alat pengumpulan datanya lembar observasi, bisa dari RPP, lembar observasi ketercapaian pembelajaran. Juga bisa menggunakan teknik dokumentasi dari foto. Misalnya. Hasil belajar, sumber datanya dari siswa, teknik pengumpulan data tes tulis misalnya, alat pengumpulan datanya berupa soal pilihan ganda. Yang keempat,
bagaimana kita menjelaskan teknik analisis data? Analisis data ini kita jelaskan tidak perlu panjenengan menuliskan analisis deskriptif kuantitatif itu apa menurut ini, menurut itu tidak perlu. Kita langsung aja deskriptif kuantitatif itu menjelaskan tentang bagaimana. Kemudian hendaknya PTK itu memuat keberhasilan tindakan kita. Ini KKM kita. Bagaimana PTK kita itu dikatakan berhasil. Ini harus ditulis di bab 3. Misalnya begini. Saya ingin meneliti hasil belajar dengan model TUSTRE. Maka tingkat keberhasilan penelitian saya apabila keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa menggunakan model TSTS dengan hasil analisis menunjukkan kriteria sangat baik atau 81%. Nah, ini berarti PTK saya bisa berhasil. Yang kedua, hasil belajarnya bagaimana? Minimal 81% siswa telah mencapai KKM. Dan memuat rumus pengukuran hasil dan kriterianya. Ini di bab metode penelitian. Hasil dan pembahasan nanti akan kita bahas setelah panjenengan menyelesaikan karya inobelnya, kemudian mencoba menyusun bab 1, 2, dan 3. Saya kira itu dulu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Mungkin perlu kita diskusi terlebih dahulu. Monggo. Mungkin Oke, ada yang ditanyakan. Terima kasih Mas Wahyu. Waktu kita sekarang pukul 21.20, jadi kurang 10 menit kayaknya ini. Karena ibu-ibu persiapan masak nanti untuk sahur kayaknya. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya untuk raise hand dulu terkait dengan apa saja sudah yang Bapak Ibu ingin tanyakan, dipersilahkan. Mungkin saya juga sambil menunggu yang bertanya Pak Bakri. Ini ada Pak. Oh, ini ada Bu Eni, monggo. Dari SMP Negeri Regung. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang Pak Wahyu sampaikan tadi, kalau saya tarik kesimpulan berarti sampai dengan tanggal 9 itu kita mengupload bab 1, 2, 3 dulu ya Pak nih, atau langsung dengan bab sampai dengan bab 4. Oke, langsung saja Pak Bakri. Langsung Mas Wahyu. Terima kasih Bu Eni. Untuk hari ini kita membahas bab 1, 2, 3 dulu. Tetapi yang dikumpulkan nanti sudah jadi ya. Bab 1, 4, 5 sampai penutup dan lampirannya. Tetapi harapan kami nanti ada pertemuan lagi untuk membahas bab 4 dan 5. Setelah ini harapan kami ada pertemuan daring lagi satu kali untuk membahas yang utuh. Saat ini kami membahas dulu bab 1, 2, 3 dulu. Panjenengan silakan ya. Berarti nanti yang diupload tanggal 9 itu sudah ini Pak, sudah fix nih intinya nggih. Iya, betul sekali. Jangan khawatir salah Ibu Bapak, tulis saja, kita revisi bersama-sama. Yang penting karya inovasi panjenengan harus ada dan silakan diuji cobakan di kelas sebagai PTK sudah menjadi karya tulis ilmiah dan ada inovasinya. Saya kira itu Bu Eni nggih. Saya kira Bu Eni sudah selesai ini. Persiapan mau mudik soalnya Pak. Nah, ya nanti sambil mudik bisa dikerjakan. Wah, ini kan Enggak bisa Pak, mudiknya jauh. di mana Bu Eni? Di Jawa Tengah Pak, di Solo.
Oh, di Solo. Oke. Nggih. Mungkin Pak Rahmat ada yang mau disampaikan, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kan saya sempat mengambil kesimpulan tadi bahwa untuk menguatkan karya kita bisa meminta atau mencari di Google pendapat para ahli. Nah, umpama ini Pak, saya membuat semacam model penelitian, tapi model itu saya sendiri yang buat. Apakah perlu mencari referensi dari para ahli juga untuk mendukung model saya yang saya buat sendiri tadi? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, Pak Rahmat, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali, Bu Bapak. Kita harus perlu ya, tetap perlu mencantumkan landasan teori kita dari mana. Itu kita tidak bisa, Ibu Bapak, berangkat sendirian dengan sebuah penemuan. Minimal kita harus punya teori dasarnya. Misalnya kita, oh ini model ini baru sekali, tidak ada ini di dunia ini, misalnya begitu. Tetapi landasan dasarnya pasti ada. Misalnya panjenengan menghasilkan model pembelajaran menyenangkan, misalnya PyChem lah. Di sini PyChem itu kan sudah ada landasan teorinya. Misalnya dengan landasan teorinya cooperative learning tadi, itu juga termasuk PyChem juga sebenarnya. Menurut siapa ini pembelajaran kooperatif menurut ini? Itu yang dijadikan landasan teorinya. Tidak harus modelnya tidak, tetapi landasannya adalah sebuah kajian yang lebih umum di atasnya. Silakan. Itu saran kami, jangan sampai kita menulis tanpa landasan karena seakan-akan kita berpikiran ini baru, enggak pernah ada. Insya Allah kalau kita telusuri pasti ada Ibu Bapak, pasti ada yang mirip-mirip dengan karya kita. Itu insya Allah pasti ada. Cuma kita yang belum menemukan biasanya, gitu. Oke. Tetapi monggo, yang penting ada landasan dari mana kita berpikir dan bagaimana itu bisa mengatasi masalah. Tentunya kita harus memerlukan sebuah kajian, bantuan orang lain. Oh, ternyata model metode ini bisa memecahkan permasalahan yang ada, gitu ya. Oke, saya kira itu Pak Rahmat. Mungkin ada lagi monggo atau yang lainnya. Kami kemarin sudah, oh ini ada pertanyaan lagi. Oke, Bu Ida, monggo Bu Ida. Masih di mute, dibuka dulu. Oke. Nggih. Terima kasih Pak Bayu. Mau nanya ini apakah judul PTK diwajibkan diberi kata-kata dalam masa pandemi? Mengingat sekarang masih dalam masa pandemi, apa harus diberi gitu setiap judul PTK Pak Bayu? Ngoten, matur nuwun. Oke. Nah, ini juga pertanyaan bagus Ibu Bapak. Kalaupun memang dilakukan di masa pandemi ini ya enggak masalah, panjenengan mencantumkan di masa pandemi COVID-19. Itu lebih baik Ibu Bapak. Apalagi berarti artinya diberi judul harus ada kata-kata dalam masa pandemi gitu Pak Bayu? Oke, boleh. Apalagi nanti digunakan untuk kenaikan pangkat, itu pastinya harus bernuansa pandemi ya. Harus bernuansa pandemi. Kemarin. Ya. Oke. Enggak apa-apa. Kan tinggal mencantumkan saja. Nanti itu apa berpengaruh di RPP-nya juga Pak Wahyu? Kalau kita RPP-nya dengan pembelajaran tatap muka terbatas, itu kan tidak berpengaruh signifikan ya. Dengan kan hampir sama RPP-nya, kecuali kalau pembelajarannya secara daring pasti akan berubah ya. Jadi dengan tinggal memilih nanti pembelajarannya dengan tatap muka terbatas atau dengan model daring, monggo bebas.
Bisa Oke. dua-duanya, bisa blended learning, monggo. Itu beda, nggih. Nggih, matur nuwun Pak Wahyu, matur nuwun. Mungkin ada yang lain, monggo Ibu Bapak. Eh, sambil saya tunjukkan template-nya, Pak Bakri sudah tampak template-nya. Sudah Mas Wahyu. Oke. Ibu Bapak, kalau ini sudah otomatis sebenarnya Ibu Bapak ganti atau di del kalau dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan silakan di del saja, enggak apa-apa. Kalau jenengan sudah ikut ini, kemudian daftar isinya ini tinggal diklik sini, kita perbarui, klik kanan, kemudian di sini ada update file. Nah, ini sudah akan halamannya akan ikut sendiri Ibu Bapak. Jenengan tidak usah memberikan halamannya. Seperti pendahuluan ini Ibu Bapak. Ini jangan dihapus karena nanti yang didaftar isi juga terhapus. Latar belakang juga begitu. Jangan dihapus. Boleh diganti. Ini juga boleh diganti, tapi jangan dihapus Ibu Bapak karena ini sudah ngelink. Kalau jenengan memakai template ini. Semoga tidak semakin bingung tetapi lebih mudah ya. Di sini juga sudah kami tayangkan, Ibu Bapak tinggal menulis latar belakang tadi mulai dari masalah, kemudian keadaan ideal dan penyelesaiannya bagaimana. Di latar belakang tidak perlu dituliskan judul kita lagi. Sebenarnya tidak perlu Ibu Bapak. Rumusan masalah, kemudian tujuan, saya kira sudah bisa dipahami. Manfaat juga begitu. Ini sudah kami kasih beberapa tulisan. Terkadang kelemahan kita tulisan itu satu kalimat, tapi satu paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat. Ini kelemahan kita bersama Ibu Bapak. Monggo nanti diperbaiki, minimal kalimat yang baik itu minimal ada 3 ke paragraf yang baik minimal ada 3 kalimat ya. Awal, isi, penutup. Dan di antisipasi jangan sampai di awal kalimat itu sebuah kata hubung, misalnya dengan, dari, itu kita antisipasi tidak ada. Kemudian kata hubung di, ya, ini kita perlu belajar bersama Ibu, mana yang dipisah, mana yang digandeng, itu monggo nanti direview lagi. Oke. Misalnya ini, di kajian pustaka, ini ada judul penerapan model TSTS berbantuan media ABC untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SDN A pada masa pandemi COVID-19 misalnya. Kira-kira variabel satunya ini apa Ibu Bapak? Bahasanya apa? Sebenarnya kita bicara penelitian PTK ini bukan variabel ya. Bahasanya apa kira-kira? Ini hanya untuk memudahkan saja Ibu Bapak. Yang pertama kita bahas apa? Hasil belajar IPA misalnya. Kira-kira ada yang usul Ibu Bapak? Variabel satu ini kita ganti apa? Hasil belajar IPA. Hasil belajar. Oke. Boleh. Misalnya
pembelajaran IPA di SD, di sekolah dasar. Dengan cerita, gimana sih pembelajaran IPA itu KD-nya apa saja itu boleh. Rujukannya mana? Dari buku K13, dari aturan Permendikbud itu bisa KIKD-nya. Yang kedua, model TSTS. Apa ini model TSTS? To stay, to stray. Bahas menurut siapa penelitian ini terkait dengan ini bisa meningkatkan hasil belajar misalnya. Di sini ada media ABC. Apa itu media ABC? Media ABC ini contoh media yang jadi karya inovasi kita. Kemudian yang keempat ada hasil belajar. Kemudian di sebelum penelitian dahulu ini seharusnya kita juga tampilkan lagi model TSTS dengan media ABC untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, ini perlu kita tulis Ibu Bapak untuk pedoman ketika kita melakukan pembahasan nantinya. Terus isinya apa saja? Isinya itu adalah kajian-kajian penelitian terkait dengan model TSTS, kemudian alasannya mengapa kita kok harus menambah media di dalam model TSTS ini, kemudian apakah model TSTS ini bisa meningkatkan hasil belajar, itu kita bahas di sini. Baru penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini isinya adalah rangkuman-rangkuman penelitian orang lain dengan hasilnya apa, teknik analisisnya apa. Tidak harus PTK, Ibu Bapak. Ya. Tidak harus PTK, penelitian model lain tidak apa-apa. Tetapi hasilnya mendukung penelitian kita. Di bab 3 nanti tinggal mengisi settingnya, tempatnya di mana, waktu, subjek. Nah, ini yang dimaksud desain penelitian tadi. Ini sudah kami siapkan desainnya menurut Ari Kunto kalau tidak salah. Panjenengan bebas. Nanti desainnya siapa? Itu banyak Ibu Bapak. Jenengan bisa cari di artikel yang ada di Google Cendekia. Comot aja dari sana. Ini sudah kami tulis. Ibu Bapak tidak harus terfokus di sini ya. Boleh diganti kalimatnya, monggo. Ini teknik analisisnya dan seterusnya. Yang kami beri warna merah ini contoh. Jangan sampai sama nanti, nggih. Ya, ini rumusnya juga contoh. Monggo cari yang lain. Sudah selesai. Di bab 1, 2, dan 3. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Semoga ini sedikit membantu panjenengan untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Dan harapan kami setelah ini Ibu Bapak, panjenengan silakan mengetik ya, mengetik di chat WA apa nama karya inovasi pembelajarannya. Habis ini akan saya berikan pesan berantai, silakan nanti diisi, okay? Nanti tunggu saja. Setelah acara ini akan kami share pesan berantai. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada standarisasi jumlah halaman? Berapa halaman idealnya suatu laporan PTK? Idealnya laporan PTK itu antara 30 sampai 40 halaman ya Bapak ya. Terlepas dari lampirannya. Terlepas dari lampirannya. 30 halaman itu sudah bagus. Mulai dari bab 1-nya sampai bab 5 itu 30 halaman itu sudah bagus sekali. Didukung lampirannya monggo. RPP-nya mau dimasukkan. Nanti mesti tambah tebal Ibu Bapak. Karya siswanya dimasukkan. Itu akan semakin tebal nanti.
Oke. Itu Ibu Etik, standarisasi jumlah halamannya antara 30 sampai 40 halaman. Ada lagi Ibu Bapak, sudah cukup? Silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa di grup Ibu Bapak. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Bab 45 sekalian atau pertemuan berikutnya, monggo. Saya kira bab 45 tinggal mengalir saja. Silakan. Sudah cukup? Nanti akan kami share contoh PTK yang utuh ya, sebagai referensi. Mungkin kalau ada yang sudah pernah ikut BIMTEK penyusunan PTK bisa di-share di grup, enggak apa-apa. Monggo. Supaya sebagai rujukan saja. Pak Bakri, ada yang disampaikan silakan, monggo. Terkait dengan judul tadi. Sementara cukup dulu Mas Wahyu karena jamnya sudah mendekati pukul 10 malam. Hanya memberitahukan kepada Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir malam hari ini di kolom chat ya. Jangan lupa tanda tangannya, sudah kami sediakan di sana. Nah, silakan diisi daftar hadirnya malam hari ini Bapak Ibu, ada di kolom chat Zoom. Jangan lupa mengisi biodatanya, kemudian ditandatangani ya. Terus disampaikan hal menarik yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini. Silakan, nanti sebagai dokumen kegiatan kita malam hari ini. Mungkin dari Bapak Hendro, nggih, Pak, monggo. Sambil lalu saya ketik di grup WA nggih, biar Ibu Bapak menulis karya Inobelnya apa gitu nggih. Boleh, silakan. Silakan nanti dilanjutkan Ibu Bapak. Monggo Pak Bakri. Silakan Bapak Hendra mungkin memberikan pesan dan kesan atau motivasi buat kita semuanya malam hari ini. Mohon izin kami pin, Pak. Bapak Ibu, untuk daftar hadirnya mengisi di form link yang kami bagikan ya, bukan mengisi di chat, tapi linknya diklik, kemudian datanya diisi, nama, asal lembaga, pesan-kesan yang didapatkan pada malam hari ini atau hal yang menarik, harus ditandatangani. Monggo Pak Indro, mungkin ada yang disampaikan. Cukup Pak Bakri. Oh, Monggo dah dilanjut. oh gitu. Terima kasih Pak Indro. Nggih. Nggih. Sampun Mas Wahyu, saya pikir untuk malam hari ini sudah cukup. Mungkin nanti kita lanjutkan diskusi lewat kolom chat juga. Terus rencana pertemuan Zoom berikutnya kira-kira kapan Mas Wahyu? Masih di mute, Mas. Oke, mungkin sebelum liburan nggih, Pak Bakri. Berarti sebelum hari Sehingga, raya ya? kalau menurut saya begitu. Oh, okay. Sehingga Ibu Bapak pada saat liburan itu bisa mencicilnya gitu ya. Sambil mudik. Nggih, rencana mungkin bisa disepakati dengan Bapak Ibu semuanya. Kita pertemuannya siang hari, sore hari, atau malam hari, Bapak Ibu. Monggo. Siang hari, Pak. Siang hari, Pak. Siang hari. Iya Pak, siang aja Pak. Ini kalau malam si kecilnya rewel ini.
jam dinas enak Pak. Lumayan gak mulang. Ya Pak, siang hari aja Pak. Siang hari enak. Siang setelah KBM berarti nggih. Iya Pak, setelah KBM. Oke, sekitar jam 11, jam 10, jam 11 gitu. Oke, siap. Oke, siap. Itu Pak Bakri usulannya di atas jam 11 nggih. Habis sholat duhur betul napa-napa Pak. Nah, oke, lebih enak kalau setelah sholat zuhur, mungkin jam 12 lah. Setelah presensi juga boleh. Mungkin ada usulan lain nih Bapak? Sampun cekap. Ada pertanyaan terakhir? Kata Pak Rahmat, Tidak. jam 12 siang di warung Pondok Asri, Pak. Puasa duhur. Kalau begitu jadwalnya diubah setelah hari raya, Pak. Oke, saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga tidak puas sehingga Ibu Bapak memuaskan diri di rumah dengan menyusun karya tulisnya, dan kami sangat terbuka. Dikirimkan ke kami kemarin sudah ada 4 yang kami review, dan jangan patah hati kalau direview, harus semangat Ibu Bapak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Bakri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini waktu kita lebih 15 menit. Terima kasih atas hadirnya semuanya. Semoga malam hari ini ada ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat menghasilkan karya tulis ilmiah, khususnya PTK ya. Baik, kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Belum foto bersama Pak Bakri? Oh, foto bersama. Tadi udah tak fotoin tadi ini. Tak screenshot. Foto lagi ya. Oke, foto bersama. Ya, foto bersama. Bentar Pak, tak surian sih Pak. Oh ya sudah, silakan. Mau ke salon dulu, monggo. Pak Muhammad Afin ini kayaknya Ramadan tambah ganteng ini. Karena dosa-dosanya sudah jatuh semuanya. Sudah gugur juga. Oke, ini ada 2 halaman ya. Kita foto dulu di halaman pertama. Bu Rizka, boleh dari foto Bu Rizka. Bu Umi Nadifah. Bu Umi Nadifah ini nggak kayak kelihatan layar atas. Baik, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya kirim dulu. Ya, boleh putih. Sekarang kita menuju ke halaman kedua. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, senyum yang manis ya, karena nanti hutang-hutang bisa lunas. Terima kasih. Dengan foto bersama itu tandanya sudah berakhir pertemuan kita Bapak Ibu. Salam buat keluarga di rumah. Salam buat Bapak Ibu guru di sekolah. Terima kasih Pak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.